Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 5 Psikologi Islam 1. Hal pertama yang kita cek pada makalah ini adalah daftar pustaka. Di sini dengan menggunakan jurnal tercatat 1, 2. Situs 1, 2, 3, 4. Kemudian buku sejarah pengantar ilmu hadis, tetapi tidak ada siapa penulisnya, tempat terbitnya, penerbit, dan tahun terbit. Tolong untuk referensi dari buku atau jurnal diperbanyak supaya lebih ilmiah. Sedangkan dari situs mungkin tidak terlalu banyak, sedikit saja, atau bahkan kalau bisa tidak usah. Ambil dari buku atau jurnal, itu lebih baik. Baik, untuk daftar isi ini sudah cukup bagus. Dengan otomatis daftar isinya rumusan masalah. Pada rumusan masalah itu seharusnya menggunakan pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan. Contohnya, bagaimana pengertian hadis maudhu? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Nanti tujuan masalah, tujuan penelitian, bukan tujuan masalah. Tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah pertama. Awal mula terjadi pemalsuan hadis, ini berarti harusnya bagaimana? Apa pengertian? Nah, seperti itu. Jadi harus berupa pertanyaan. Jadi untuk rumusan masalah ini harus diperbaiki untuk kelompok 5. Pembahasan. Di sini kita lihat pada bab pembahasan tidak ada footnote sama sekali. Nah, jadi seharusnya karya ilmiah itu harus berdasarkan pada sumber. Kalau seandainya tidak ada footnote, berarti di dalam karya ilmiah itu kalau tidak ada footnote itu berarti pendapat penulis. Nah, ini apakah pendapat penulis atau tidak? Kalau seandainya tidak ada footnote harusnya pendapat penulis. Tapi kalau seandainya di searching di Google ternyata kok ada orang yang membuat, berarti tidak original dari penulis. Maka itu namanya pemalsuan. Di sini ketika saya telusuri berada pada Blogspot, Jurakan Berdesa Blogspot. Dan di daftar pustaka tidak ada referensi ini. Tidak ada referensi ini. Jadi harusnya dicantumkan. Meskipun sebenarnya Blogspot itu tidak boleh atau WordPress tidak boleh dalam penulisan karya ilmiah karena bisa jadi ini besok sudah dihapus sama pemiliknya. Dan penulisnya siapa kita juga nggak tahu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat di Blogspot ini ada footnote. Tapi di sini footnote-nya dihilangkan. Nah, padahal di makalah itu harusnya lebih ilmiah, harusnya lebih ada footnote-nya. Tapi kalau malah lebih ilmiah Blogspot, itu kan jadi tanda tanya. Jadi ketika kalian sudah masuk dunia perkuliahan sebagai sivitas akademika, mahasiswa, maka kalian harus secepatnya beradaptasi. Ini masih semester 1, jadi ini bekal kalian untuk ke semester-semester selanjutnya. Jadi saya beri tanda kuning ini karena ini sama persis. Jadi copy paste. Adapun ini juga adapun copy paste. Ini Arabnya juga copy paste. Manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau yang di sini kebalik. Ini kebalik tulisannya. Manusibanya di belakang. Harusnya di depan. Malah lebih jelas yang ada di Blogspot. Di makalah ini malah membingungkan. Harusnya ini
Nah, seperti ini. Kenapa kok seperti sebelumnya seperti ini? Terbalik dari kiri, karena penulisannya itu harusnya right to left. Nah, kalau right to left, maka dia sesuai. Manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan kadban au kadiban au kidban, itu bisa. Kidban juga bisa, atau kadib juga bisa. Mimalam yakulhu au yukirruhu. Nah, jadi seharusnya seperti itu. Kemudian ini sama persis Dr. Mahmud Tohan. Ini juga Dr. Mahmud Tohan, sama persis copy paste. Jadi tidak ada usaha bagi penulis untuk menulis ulang dengan substansi yang sama tetapi dengan bahasa dari penulis. Jadi kalau dimasukkan aplikasi plagiasi atau Turnitin, ini nanti warnanya merah semua. Jadi beberapa paragraf ini warnanya merah. Tapi saya agak memaklumi untuk paragraf ini karena ini berkenaan dengan definisi. Mungkin kalian kesusahan memahami, oke lah. Untuk paragraf ini saya kasih keringanan. Kemudian, awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Ini juga saya kasih warna kuning karena sama persis dengan Muslimah or ID. Meskipun ya memang Muslimah or ID itu ada di daftar pustaka. Tetapi harusnya tidak copy paste. Kalau copy paste itu seharusnya ya jangan langsung di copy paste semua. Nah, ini di copy paste sampai pertama Hijriah. Jadi sampai sini. Pada sepertiga akhir abad pertama Hijriah. Benar-benar copy paste, tidak ada yang berubah. Jadi kalau copy paste ya memang makalah sehari bisa jadi copy paste dari situs 10, 20, 50 halaman pun jadi. Tetapi yang diharapkan tidak seperti itu. Karena kalian seorang akademisi harus bisa mengungkapkan dengan bahasa kalian sendiri. Plagiasi di dalam sebuah makalah itu sebuah hal yang diharamkan. Jadi untuk kelompok setelahnya tolong jangan diulangi apa yang telah dilakukan oleh kelompok 5 ini. Dan kalau kita lihat di Muslimah or ID ini malah ada footnote-nya atau sumbernya. Lihat Wad'u fil hadis. Kemudian ini Wad'u fil hadis halaman 180. Tetapi di makalah ini malah dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi berusaha untuk mengelabui. Jadi di dalam penulisan makalah itu kalau seandainya tidak orisinal dari kalian, kasih footnote, tulis dengan jujur. Tapi kalau seandainya itu memang hasil pikiran kalian, maka tidak perlu dengan footnote, tidak masalah. Nah, ini kalau kita lihat di situs malah lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dituliskan. Sedangkan di makalah malah dihilangkan, ditutup-tutupi. Jadi seharusnya tidak boleh seperti itu. Penulis itu harus jujur dari mana dia mengambil. Walaupun dari sumber yang tidak layak, misalnya WordPress atau Blogspot, tetapi harus jujur apa adanya. Nah, kalau sudah menghilangkan seperti ini ya berarti sudah menghilangkan unsur-unsur kejujuran dalam penulisan makalah. Kemudian pada bagian bawah ini kriteria hadis maudhu, ini juga saya warnai kuning karena ini semuanya copy paste berparagraf-paragraf ini. Jadi kalau dilihat pada Muslimah or ID juga ini benar-benar persis pengakuan dari pemalsu hadis. Pengakuan dari pemalsu hadis. Kemudian terdapat keganjilan dan rusaknya makna, bertentangan dengan ketetapan, seperti itu. Sampai paling bawah ini, agama kaum muslimin. Agama kaum muslimin, persis. Bahkan di situs ini
dia jujur menyertakan dari mana sumbernya, tetapi di makalah malah tidak disertakan, malah dihilangkan, ditutup-tutupi. Nah, itu tidak etis dalam penulisan, karena kejujuran itu sangat dibutuhkan. Baik, itu berkenaan dengan penulisan makalah. Jadi dalam makalah ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama masalah footnote. Tidak ada footnote sama sekali. Baik, saya jelaskan singkat saja. Hadis palsu itu adalah manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu atau ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafan yang dibuat, ini sebenarnya bukan ikhtilafan, salah juga ini penulisannya. Mukhtalak atau ikhtilakon, dibuat-buat. Wakadiban atau kidban, itu dusta, mimma lam yakulhu au yukirhu, yang beliau tidak mengatakan atau tidak menetapkan. Kalau ikhtilafan ini artinya bukan dibuat-buat tetapi bertentangan dengan perbuatan Rasulullah. Tapi biasanya kalau dalam hadis maudhu itu mukhtalak, yaitu dibuat-buat, karena sebelumnya memang tidak ada dan tidak diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, yaitu membuat perkataan kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, padahal beliau tidak mengucapkan, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah ia menduduki tempatnya di neraka. Jadi haram, benar-benar haram. Perkataan dusta kepada orang saja itu sudah berdosa, apalagi perkataan dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka lebih dosa lagi. Baik, awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Hadis palsu yang beredar pada zaman sekarang tidaklah menyebar dengan sendirinya. Ada beberapa golongan yang sengaja membuat. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terpilih untuk mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sepeninggal mereka mulailah bermunculan orang-orang yang banyak mengikuti hawa nafsunya, sehingga timbullah fitnah yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Dr. Umar Falatah dengan berkata tentang sejarah kemunculan hadis palsu. Kitab-kitab sejarah yang sangat perhatian kepada setiap kejadian baik yang besar maupun kecil tidak pernah mencatat untuk kita sebuah kejadian tertentu yang dapat kita jadikan tolak ukur untuk menentukan awal timbulnya pemalsuan hadis. Paling tidak, semua hanya memberikan gambaran secara umum bahwa sebagian sahabat yang berumur panjang, jadi ini enggak terlalu jelas ya, dari apa yang tampak bahwa sejarah tidak jelas menyebutkan secara pasti kapan pemalsuan hadis mulai terjadi. Jadi dikatakan dalam makalah ini, pemalsuan hadis mulai merebak pada sepertiga akhir abad pertama Hijriah. Sepertiga akhir abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah berarti 100 tahun. Sepertiga akhir berarti 70 tahun ke atas. Sebenarnya pemalsuan hadis itu sudah ada zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang memalsukan hadis, meskipun jumlahnya bisa dihitung jari. Maka itu tugas penulis, presentator untuk meneliti. Cari di buku apa, jurnal apa. Itu sudah ada penjelasan tentang pemalsuan hadis ketika zaman Rasulullah SAW. Kemudian semakin parah ketika sepeninggal Utsman bin Affan, ketika digantikan Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itu. Itu mulai banyak pemalsuan hadis. Kemudian zaman-zaman setelahnya. Maka tugas penulis untuk mencari dan menemukan bukti itu. Sebab-sebab pemalsuan hadis. Di sini disebutkan yang pertama, faktor politik. Ya, memang sepeninggal Utsman bin Affan, maka kaum muslimin terpecah menjadi 3 golongan, pendukung Ali, pendukung Muawiyah, dan Khawarij. Mereka untuk mengajak orang-orang masuk ke golongan mereka dengan salah satunya membuat hadis palsu, sehingga orang akan terkesima dengan hadis palsu tersebut, sehingga mau masuk ke golongannya. Nah, ini contohnya. Orang yang dapat dipercaya si Allah ada 3, aku, Jibril, dan Muawiyah.
Ini untuk menggait orang supaya mau masuk ke dalam kelompok Muawiyah. Yang mewarisi wasiatku dan yang menjadi tempat rahasiaku dan penggantiku dari kalangan keluargaku adalah Ali. Nah, ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang Syiah supaya orang-orang mau menjadi kelompok pengikut Ali, yaitu Syiah. Faktor kebencian dan permusuhan ini dilakukan oleh kaum Zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani yang benci terhadap Islam. Kemudian faktor kebodohan. Jadi ada sebagian orang yang rajin beribadah tetapi dia membuat hadis palsu dengan tujuan supaya orang ikut mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan banyak, dengan semangat. Dengan membuat hadis palsu tujuannya untuk menambah semangat orang untuk beribadah. Nah, itu tidak boleh. Meskipun tujuannya baik tetapi caranya keliru, maka tetap salah. Fanatik yang keliru. Jadi ada sebagian madhab yang terlalu fanatik terhadap madhabnya sehingga membuat hadis palsu. Padahal para imam madhab tidak pernah membuat hadis palsu. Kemudian faktor popularitas dan ekonomi. Jadi sebagian ada orang yang suka membuat hadis palsu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendapat uang, mendapat emas dari raja. Nah, jadi raja zaman dulu itu suka sekali mendengar hadis, mendengar syair. Jadi ketika seseorang itu menyampaikan hadis di hadapan raja dan raja senang, maka raja tersebut akan memberikan hadiah berupa emas. Itu berkenaan dengan hadis palsu. Sekarang kita akan membahas pada makalah selanjutnya, makalah kelompok 6 dengan tema tahrij hadis. Nah, di sini kita lihat hal pertama yaitu pada daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika dilihat dari sumbernya, di sini yang menggunakan buku ada 1, 2, 3, 4. 4, 5. Dan menggunakan jurnal ada 1. Jadi 6. Bagus. Dan kalau kita lihat dari daftar pustaka saja sudah kelihatan bagaimana isinya. Jika dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, tentu ini lebih berbobot. Dari segi isi, dari segi substansi. Karena diambil dari buku ataupun jurnal. Daftar isi saya lewati, kemudian pendahuluan rumusan masalah. Nah, ini benar ini. Bagaimana pengertian tahrij hadis? Jawabannya pada tujuan untuk mendeskripsikan kepada pembaca mengenai pengertian tahrij hadis. Nah, ini tepat. Bagus untuk daftar untuk rumusan masalah dan tujuan sudah benar, tidak salah. Pada bab 2 pembahasan. Nah, yang ini yang diharapkan. Jadi tulisan itu harus jujur seperti ini. Memberikan footnote, kemudian disertakan. Sumbernya buku apa, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, dan halaman. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu harus jujur. Boleh ditulis dengan footnote ataupun body note. Meskipun penulis dengan footnote manual, tapi saya sangat apresiasi usahanya dalam membaca, dalam menelaah buku-buku, sumber-sumber yang terpercaya, baik itu buku maupun jurnal. Dan cara memasukkannya pun bagus. Jadi maksudnya itu satu paragraf itu satu sumber. Nah, seperti itu harusnya. Kemudian ini paragraf selanjutnya dikasih sumber footnote nomor 2. Qamarullah, metode tahrij hadis dalam menakar hadis Nabi. Ini lebih baik daripada makalah sebelumnya. Maka kalian ketika nanti mengisi tugas penilaian harus objektif. Artinya ketika melihat makalah ini dan makalah sebelumnya, kalian harus memberikan nilai yang sesuai. Kalau ini lebih bagus, maka nilainya harus lebih tinggi daripada makalah yang sebelumnya. Meskipun makalah yang sebelumnya itu teman akrab dan sebagainya, tapi dalam penilaian harus objektif, tidak boleh berdasarkan subjektivitas.
Tidak boleh karena dia teman baik saya harus memberikan nilai yang tinggi atau sama. Sama pun itu sudah tidak adil. Sama pun menyamakan makalah ini dan makalah sebelumnya dengan nilai yang sama itu sudah zalim. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau bagus, beri nilai bagus. Kalau jelek, beri nilai jelek. Baik, kembali lagi ke makalah ini. Secara substansi ini bagus, meskipun memang secara penulisan ada yang perlu diperbaiki. Di sini fontnya masih Calibri, harusnya ini Times New Roman ukuran 12. Kemudian transliterasi, alhamdulillah sudah miring, tetapi cara penulisan transliterasi harus masih dimaksimalkan, harus masih disesuaikan. Nah, seperti itu. Baik, ini berkenaan dengan tahrij hadis. Jadi apa sih itu tahrij? Tahrij itu adalah sebuah cara untuk menelusuri sebuah hadis. Misalnya, sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini ada di dalam kitab apa saja? Sanadnya itu, perawinya itu siapa saja? Teks matan hadisnya itu lengkapnya bagaimana? Nah, untuk menelusuri itu semua, maka harus menggunakan metode tahrij. Jadi tahrij itu untuk menelusuri sumber hadis. Baik, langsung saja kita ke metode tahrij hadis. Di sini pada ini manfaat, ini banyak sekali. Kemudian metode tahrij. Baik, metode tahrij hadis menurut lafal pertama. Saya ingin mempraktekkan. Jadi kalau di makalah ini ada 1, 2, 3 metode. Sementara Syudi Ismail menyebutkan 1, 2. Total sebenarnya paling tidak itu minimal ada 6. Bahkan mungkin lebih karena di dalam buku bahasa Arab itu sebenarnya lebih dari 6. Saya ingin menjelaskan 6 saja, ini yang simple. Untuk presentator atau pemakalah kelompok 6, kalian harus merancang, merevisi makalah kalian menyesuaikan dengan 6 metode ini. Pertama, yaitu metode tahrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Di hadapan kita sudah ada sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kita dengan metode yang pertama ini tinggal mengambil salah satu kata dari hadis ini. Innama atau a'mal atau niat. Bisa mengambil innama, bisa mengambil a'mal, bisa mengambil niat. Jadi kita boleh memilih. Contoh kita ingin mengambil yang tengah, al-a'mal. Metode ini, metode yang pertama yang digunakan adalah kitab Mu'jam Mufahras li Alfadhil Hadis. Mu'jam itu seperti kamus, memang kamus ini, kamus hadis. Jadi urut sesuai abjad. Daftar isinya kita lihat, total ada 7 jilid. Jilid pertama dimulai dari huruf alif atau hamzah. Hamzah a, ba, ta, sa, ja, ha itu juz 1. Juz 2 kho, dal, ro, za, sin. Juz 3 sin, shin, sod, dot, to. Juz 4 to, do, ain, ghain. Nah, seperti itu. Sampai bawah. Hadis yang kita cari adalah kata a'mal. Jadi kata pertama itu ain, kedua mim, ketiga lam. Maka ketika kita mencari di dalam Mu'jam Mufaras ini menggunakan juz 4. Karena di sini juz 4 to, do, ain, ghain. Nah, ain ini masuk di dalam juz 4. Kita klik pada ini situsnya Waqfia, jadi kalian bisa mengklik untuk langsung mendownload gratis tanpa membayar. Ketika kalian sudah download, maka akan muncul seperti ini. Jadi urutan pertama itu ain, cari huruf ain. Setelah ketemu huruf ain, cari huruf yang kedua, abada tajahaho sampai huruf mim. Setelah ketemu, cari huruf ketiga, abada tajahaho sampai huruf lam. Maka di halaman ini ada al-amal, amal, jamaknya itu a'mal. A'mal. Baru ketemu innamal a'malu binniyat. Nah, setelah ketemu, di dalam Mu'jam Mufaras ini
akan dijelaskan bahwa hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dengan kode atau rumus kho. Bab Bad'ul Wahyi. Kemudian di bab Itkun, bab Manaqibul Ansor, tolak, bab Aiman, bab Ikroh, bab Khil. Jadi di dalam Sahih Bukhari hadis ini diulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 7 kali. Kemudian kode setelahnya adalah mim. Maksudnya adalah di dalam Sahih Muslim disebutkan sekali. Dal dalam Sunan Abi Daud disebutkan sekali. Nun di dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan di dalam bab Taharah, bab Tolak, bab Aiman 3 kali. Kemudian dalam Ibnu Majah disebutkan sekali bab Zuhud. Nah, jadi dengan Mu'jam Faros ini kita mengetahui bahwa hadis ini terdapat dalam kitab apa saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua. Metode yang kedua melalui lafal pertama matan hadis. Jadi di sini matan hadis adalah innamad dunya mata walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'as shalihah. Sesungguhnya di dunia ini banyak sekali kenikmatan dan tidak ada kenikmatan yang lebih afdal, lebih baik kecuali seorang istri yang solihah. Ini nasihat bagi kalian yang ingin mencari jodoh. Nah, kita ingin menggunakan metode kedua dalam menelusuri hadis ini, yaitu dengan metode lafal pertama. Kita harus mencari kata yang pertama innama. Setelah ketemu baru kata dunya. Setelah ketemu baru kata mata. Jadi kelemahan metode ini harus urut dari kata awal. Kemudian nyari kata kedua, nyari kata ketiga, dan seterusnya. Sedangkan metode yang pertama kita bisa terserah langsung mencari kata di tengah atau kata di akhir pun bisa. Baik, kita langsung praktek saja. Kitab yang bisa kita gunakan pada metode yang kedua ini adalah Jami' As-Shaghir karya Imam Suyuti rahimahullah. Jumlah jilidnya itu ada 21 jilid. Kalian bisa download di Waqfiyas ini gratis. Sebanyak 21 jilid. Kalau kalian download salah satu dari juz tersebut bentuknya seperti ini. Kita cari kata innama, setelah ketemu kata innama, kata setelahnya al-kholu walidun. Ini kan kho. Setelah kho huruf dal. Innamat dunya mataun. Ini hadis yang kita cari. Hadis setelahnya kita lihat innamat din. Ini sama-sama dal ya. Tetapi setelah dal ini huruf nun. Setelah dal, din itu huruf ya. Maka posisi dunya itu di atasnya. Baru din di bawahnya. Hadis setelahnya innamar riba. Karena ro itu hurufnya setelah dal. Dal, dal, ro. Jadi urut. Tetapi urutnya itu sesuai dengan urutan kata. Harus dicari awal kata terlebih dahulu. Tarik hadis melalui periwayat pertama. Maksud periwayat pertama adalah perawi dari kalangan sahabat. Jadi kelemahan dari metode ini kita harus tahu siapa sahabat yang meriwayatkan. Kalau kita tidak tahu sahabat yang meriwayatkan, maka kita tidak bisa menggunakan metode yang ketiga ini. Sebuah hadis, man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang meninggal tetapi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kila dikatakan kepadanya, lahu udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah athamanya syi'ta, dari 8 pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Maka kitab yang kita gunakan untuk menelusuri hadis ini salah satunya adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Ini ditulis oleh Imam Madhab Hambali, yaitu Imam Ahmad ibn Hambal rahimahullah. Jilidnya total ada 50 jilid. Kalian bisa download gratis semua di sini. Dimulai dari sahabat Asyrah Mubasyirina fil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian sahabat-sahabat setelahnya. Jadi di dalam Musnad Ahmad ini, misalkan Abu Bakar ya, Musnad Abu Bakar.
Di situ semuanya berisi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, dikumpulkan jadi satu. Musnad Utsman bin Affan. Maka semua hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dikumpulkan jadi satu di dalam musnad ini. Jadi kalau seandainya kita mencari hadis dari Umar, maka kita cari pada juz pertama. Pada juz pertama ini ya, juz 1 karena berisi hadis Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, kita ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini yang kita cari hadisnya itu nomor 97. Man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir qila lahu udkhulil jannah. Jadi kalau kita lihat pada bagian atas akan menemukan bab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Musnad Umar bin Khattab. Ini semua ke bawah, semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dan yang kita cari hadis tersebut pada nomor 97. Man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir qila lahu udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah astamaniyah syi'ta. Nah, ini berkenaan dengan periwayat pertama. Metode ketiga. Selanjutnya metode keempat, melalui tema-tema hadis. Contoh sebuah hadis, idza tawaddal abdul muslim, apabila seorang hamba wudu, yaitu seorang yang Islam atau orang beriman wudu, fa ghasala wajhahu, ketika dia mengusap wajahnya, kharajat min wajhi kullu khati'atin, maka dosa-dosa akan keluar dari wajahnya. Nadhara ilaiha bi ainihi, yang pernah dilakukan oleh mata dalam melihat maksiat dan seterusnya. Bersama turunnya air wudu. Jadi untuk menggunakan metode keempat ini harus tahu temanya. Kalau wudu berarti masuk bab toharoh. Bab bersuci. Kitab yang bisa digunakan pada metode keempat ini adalah Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah. Di hadapan kita ini sudah ada kitab Sunan Tirmidzi, cetakan Darul Gharab Al-Islami. Jilidnya ada 6 jika cetakan Darul Gharab Al-Islami. Jika kita download salah satunya, maka bentuknya seperti ini. Nah, pada bab fikih, kan ini urut bab fikih ya. Bab fikih itu dimulai dengan toharoh, kemudian tentang sholat, bab sholat, zakat, puasa, haji. Nah, bab toharoh ini, bab bersuci, di situ dikumpulkan semua hadis yang berisi tentang toharoh atau bersuci. Temanya, substansinya tentang bersuci, termasuk wudu. Nah, pada bab Maja' fi Fadlit Tuhur, ini ada hadis yang kita maksud. Hebatnya dengan metode ini, kita lihat sanadnya lengkap. Haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nu ibn Isa al-Qazzaz qala haddatsana Malik ibn Anas wa haddatsana Qutaibah, ini dari jalur yang lain, an Malik an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddal abdul muslim, apabila seorang hamba Islam atau mukmin wudu, bahwa selawajau kharajat min wajhi kulli khati'atin, sampai terakhir sanadnya lengkap, matannya pun juga lengkap. Nah, ini hebatnya metode yang keempat. Tapi kelemahannya kita harus tahu tema dari hadis tersebut dan harus mencari di dalam kitab Sunan, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abi Daud. Yang kelima, tahrij melalui sifat hadis. Sifat maksudnya adalah misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Kita harus tahu statusnya itu apakah sahih atau dhaif atau bagaimana. Jika ini hadis sahih, maka kita cari di dalam kitab sahih. Contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jika hadis ini dhaif, maka kita cari dalam kitab Maudhu'at. Nah, karena hadis ini innamal a'malu binniyat ini hadis sahih, maka kita cari pada sebuah kitab yang bernama Sahih Bukhari, karya Imam Bukhari rahimahullah. Nah, Sahih Bukhari. Jadi kalau kalian download Sahih Bukhari itu bentuknya nanti seperti ini. Dimulai dari kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Dan hadis pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sama seperti metode keempat. Pada metode ini, dalam Sahih Bukhari, sanad hadis ditulis dengan lengkap. Kita lihat, haddatsana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair, qal, haddatsana Sufyan, qal, haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qal, akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi,
anna sami Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi yaqul, dan seterusnya. Matannya lengkap, syaratnya juga lengkap. Nah, ini kehebatan dari metode yang kelima. Pak, saya ini nggak paham bahasa Arab. Sedangkan cara pertama sampai kelima itu harus menggunakan bahasa Arab karena bukunya itu bahasa Arab semua dan bahasa Arabnya gundul. Maka solusinya menggunakan cara keenam, yaitu cara tahrij dengan komputer atau website. Bagaimana caranya? Caranya kalian mengunjungi situs, salah satunya adalah gethadith.web.app. Bisa menggunakan situs yang lain atau aplikasi yang lain, Lidwa atau Mausu'ah Kutub Sittah, Mausu'ah Kutub Tis'ah, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kalian, bagi yang nggak bisa bahasa Arab, bisa menggunakan metode tahrij yang simple ini, yang keenam ini. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita ketik saja hadisnya, innamal a'mal. Maka semua kitab hadis yang ada kata innamal a'mal akan dideteksi oleh aplikasi ini. Di dalam Sahih Bukhari, innamal a'mal itu disebutkan 5 kali. Dalam Sahih Muslim disebutkan sekali. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan sekali. Jadi di sini akan ditampilkan bahasa Arab serta terjemah bahasa Indonesianya. Nah, ini saya berikan contoh praktek kepada kalian supaya kalian bisa melakukannya, mempraktekannya. Untuk kelompok 7 sampai 13 karena materinya tentang hadis dakwah, maka setiap kali menyertakan hadis harus ditahrij. Sebutkan dalam Sahih Bukhari ada berapa hadis, dalam Sahih Muslim ada berapa hadis, dalam Sunan Tirmidzi ada berapa hadis. Untuk kelompok 7 sampai 13. Nah, ini tahrij ini tidak perlu harus bisa bahasa Arab. Langsung ketik saja teks hadisnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin membagikan link untuk tugas seluruh mahasiswa. Klik s.id/tyofrt. tyofrt. s.id/tyofrt. s.id/tyofrt. Baik, kita lanjutkan. Jadi total itu ada 6 metode, paling tidak. Sebenarnya masih ada lagi yang lain. Tapi ini sudah cukup lah untuk kalian. Untuk presentator, kelompok 6, kalian harus melengkapi 6 metode ini. Nah, kalian masukkan di dalam makalah kalian ketika revisi nanti. Jadi nanti itu setelah nanti akhir semester akan saya share link untuk mengumpulkan revisi makalah. Dan kalian harus masih ada waktu lama kan untuk merevisi makalah tersebut, menyempurnakan makalah tersebut. Baiklah, untuk makalah kelompok 6 ini sudah cukup bagus. Secara substansi hanya tinggal melengkapi. Daftar pustaka juga bagus. Footnote juga sudah lumayan. Untuk kelompok 5 tolong diperbaiki lagi. Jangan copy paste pertama, karena itu haram. Kedua, sertakan footnote tiap halaman. Kalau perlu, tiap paragraf harus ada footnote, karena harus mempertanggungjawabkan tiap paragraf itu diambil dari mana. Kemudian daftar pustaka tolong ditambah untuk kelompok 5. Dan bagi yang lain, tolong beri penilaian yang objektif. Kalau bagus, kalian harus memberikan nilai yang bagus. Kalau jelek, harus memberikan nilai yang jelek. Jangan sampai zalim menyamakan nilai yang bagus dan jelek. Jadi harus objektif. Baik, semoga penjelasan tentang makalah kelompok 5 dan 6 ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong untuk kesalahan-kesalahan seperti copy paste itu jangan diulangi lagi untuk kelompok 7 dan sampai 13. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.